Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Skill, perkenalkan saya Yaskur Fauzan yang akan menemani Anda semua dalam beberapa menit ke depan. Nah, kali ini kita akan bahas beberapa topik yang tentunya asik dan menarik nih. Di bulan suci yang penuh barokah ini kan tentunya kita juga harus melaksanakan berbagai kegiatan yang positif ya Pak Iman. Betul. Untuk itu kita sudah mengundang narasumber kita dari salah satu guru agama di Sekil, yaitu Pak Eman Sulaiman. Assalamualaikum Pak Eman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti kita bakal sharing bareng-bareng bersama Pak Eman. Boleh. Dan teman-teman semua yang ada di rumah, ada beberapa pertanyaan nih yang diajuin sama teman-teman semua di IG OSIS. Jadi pertanyaan itu dari SG OSIS. Oh, dari SG OSIS. Nanti Pak Iman bisa jawab satu persatu ya Pak. Kalau tahu jawabannya ya. Ya. Kita jawab, kalau enggak jadi PR saja. Jadi pertanyaan pertama nih Pak, dari seorang pemudi dari Sekil. Pemudi, oke. Gimana Kalau pertanyaannya? lagi puasa nangis itu bikin batal puasanya nggak sih Pak? Nah, Kalau lagi puasa Ramadan, dia lagi puasa Ramadan atau puasa sunnah? terus nangis. Oke. Kalau nangisnya ditampung terus diminum jadi batal. Gitu. Tapi kalau hanya nangis karena sedih atau apa gitu ya, itu tidak membatalkan puasa. Hanya ada beberapa hal yang membatalkan, perlu kita ketahui ya, karena ini terkait dengan persiapan dan keilmuan kita dalam menghadapi puasa. Walaupun kita sekarang sudah berada di tengah-tengah Ramadan mungkin gitu ya. Ada beberapa hal yang membatalkan puasa, mungkin salah satunya yaitu memasukkan sesuatu kepada rongga-rongga yang ada dalam tubuh kita. Oke. Mau itu lewat hidung, misalkan minum tapi lewat hidung gitu, itu batal. Atau lewat telinga minumnya, itu juga batal. Yang penting masuk ke lubang-lubang yang ada di tubuh kita ini, itu membatalkan puasa. Jadi kalau misalkan kita nangis pada siang hari pada bulan Ramadan itu tidak membatalkan puasa ya? Nah, kecuali air tangisannya masuk lagi ke mulut tuh, nah itu batal. Itu kan mengeluarkan ya, bukan masuk. Itu salah satu yang membatalkan puasa. Itu masih banyak sih gitu ya, membatalkan puasa. Oke, terima kasih Pak Iman. Ini ada pertanyaan selanjutnya nih dari salah satu anak Sekil juga. Oke. Apa hukumnya pas lagi puasa menguap sambil masukin nasi padang 2 bungkus? Nah, itu mah jelas batal gitu ya. Apalagi mau nguap mau nggak nguap, itu mah batal. Jangankan nasi padang gitu ya, sesuatu kecil pun kalau sengaja kita nguapkan gitu ya, atau kita makan ya itu batal. Termasuk kalau kumur-kumur pakai es buah gitu. Kumur-kumur pakai es buah juga batal, jelas gitu ya. Ngapain gitu kan kumur-kumur pakai es buah? Itu pasti batal ya. Nah, jadi batal nih kalau misalkan kita menguap terus sambil makan nasi padang 2 bungkus. Nah, ya betul. Batal. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga Pak. Boleh. Kalau pas puasa itu kan kalau kita melakukan kegiatan amal baik, amal soleh, itu bakal berlipat ganda ya kan? Nah, sebaliknya kalau misalkan kita melakukan perbuatan kejelekan atau dosa nih, nah kira-kira itu bakal bertambah juga nggak Pak dosanya di bulan Ramadan? Oke, baiknya Allah memang ada salah satu keterangan yang menjelaskan kalau kita ingin melakukan sesuatu baru mengazam nih atau niat gitu. Dan itu sudah dicatat pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada kenyataannya nanti kita nggak melaksanakan itu. Contoh. Nanti malam mau tahajud. Sudah niat mengazam mau tahajud. Itu sudah dicatat pahalanya orang yang bertahajud. Walaupun nanti tidak melaksanakan karena kesiangan atau karena bablas gitu ya, bangun pas azan subuh. Dan kalau kita berazam kejelekan, itu belum dicatat tuh sebelum kejelekan itu kita lakukan. Nah, terkait dengan jumlah pahala itu sudah jelas akan dilipat gandakan oleh Allah di bulan puasa. Ada salah satu keterangan
itu berlaku juga dengan dosa yang dilakukan. Tapi maha baiknya Allah, keterangan lain menyebutkan bahwa kalau satu kejelekan ya itu hanya satu kejelekan saja yang dicatat. Tapi kalau kita melakukan kebaikan maka akan dilipat beribu-ribu atau ratusan gitu ya. Itu. Jadi jangan ada niatan berbuat baik ya, kita manfaatkan Ramadan ini mendingan kita buat yang baik-baik gitu ya. Jangan berazam yang jelek-jelek maksud gitu ya. Jangan ada niatan untuk melakukan hal kejelekan sedikit pun. Iya, sebisa mungkin diminimalisir. Berarti kalau misalkan kita melakukan kebaikan pada saat bulan Ramadan itu akan berlipat ganda ya Pak? Jelas. Tapi kalau misalkan untuk melakukan dosa itu tetap terhitung satu. Tetap terhitung satu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak Iman. Kak, kenapa sih kalau iman itu suka naik turun? Kenapa iman itu naik turun? Ini sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah, memang al-imanu yazid wa yankus. Yazid bil amal soleh wa yankus bil ma'asi. Jadi iman itu bisa naik dengan sesuatu atau perbuatan yang amal soleh dan bisa turun karena perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Kenapa bisa naik turun? Dan itu hal yang wajar karena itu berkaitan dengan hati. Dan hati, tempatnya iman itu ada di hati, kepercayaan yang kemudian nanti diadukan atau dipadukan dengan akal pikiran. Jadi kenapa bisa naik turun ya tergantung kondisi kita, hati kita dan pikiran kita mau dikelola yang mana. Dan kuncinya adalah bisa naik karena amal-amal soleh, nasihat-nasihat baik gitu kan. Dan bisa berkurang juga karena kita bisa jadi kecapean, lalu hilang arah, maka harus kembali lagi ketika iman turun, cari tuh ya bisa-bisa yang menaikkan iman gitu. Kalau salah satu cara untuk meningkatkan iman itu seperti sering mendengarkan ceramah atau tausiah ya Pak? Nah, sering mendengarkan nasihat-nasihat. Kalau ada lagu mungkin teman-teman hafal lagu Tombo Ati gitu. Tombo Ati gitu. Itu obat hati. Ketika iman turun itu adalah obatnya. Baca Quran, berkumpul dengan orang soleh, cari teman. Lebih baik keluarlah kalau galau-galau di rumah gitu. Jadi sama halnya seperti HP ya Pak. Kalau iman itu butuh dicas juga nih. Nah betul, harus dicas juga. Kadang ada kalanya ngedrop gitu kan, harus dicas. Oke, Ada lagi? Ada lagi nih Pak dari masih ada. salah satu responsif. Kalau kita baca Al-Quran bukan karena pahala, tapi karena rasa cinta pada Al-Quran, itu hukumnya gimana Pak? Karena rasa cintanya pada Al-Quran. Ya, kita baca Quran, tapi bukan karena mengharapkan pahala. Tapi karena emang kita cinta sama Al-Quran. Maka ini tingkatannya sudah melebihi orang-orang yang hanya mengharapkan pahala. Jadi lebih tinggi nih tingkatannya sudah karena mahabbah atau karena cinta. Kalau sudah berbicara cinta, kalian lebih ahli gitu para pemuda gitu. Cinta butuh pengorbanan gitu dan lain-lain gitu. Kalau udah cinta apapun akan dilakukan, maka keikhlasan di situ akan terjalin, akan ada gitu. Jadi ya lebih bagus seperti itu, bukan lagi karena kita melakukan ibadah bukan hanya baca Quran ya, baiknya sih bukan hanya Quran, tapi kita ibadah apapun itu senantiasa kita cinta dan harapannya hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik Pak. Nah, itu bagus gitu, seperti itu ya. Malah bagus ya Pak. Kalau misalnya kita baca Quran itu karena emang kita suka kita pada Al-Quran tersebut ya. Iya. Beda tingkatannya dengan orang yang baca Quran karena mengharapkan pahala dari Allah. Walaupun yang mengharapkan pahala akan dapat pahala, yang sudah baca Quran karena mengharapkan cinta dan dia plusnya akan dapat pahala juga. Sama-sama dapat pahala. Sama-sama dapat pahala, namun tingkatannya sudah lebih tinggi lagi karena dia sudah cinta sama Al-Quran itu. Jadi apapun kegiatan baik yang kita lakukan, tapi kalau misalkan atas dasar cinta atau suka sama kebaikan tersebut, itu beda tingkatan lagi ya Pak sama orang-orang yang melakukan kebaikan tersebut cuma karena emang mau dapat pahala. Iya, betul. Tingkatannya udah naik satu level lah istilahnya seperti itu. Beda level gitu ya Pak. Beda level gitu kan. Oke. Masih ada? Masih ada nih Pak. Oh, masih ada banyak Ini juga ya. Tentang masih terkait sama yang hukum yang membatalkan puasa nih Pak.
Oke. Kalau lagi puasa itu nggak sengaja minum air wudhu. Jadi ketika wudhu nggak sengaja nih keminum lagi kumur-kumur misalkan. Oke. Kita kumur-kumur 3 kali, nggak keluar 2 kali gitu. Tapi ini dalam konteks tidak sengaja, hukumnya itu gimana Pak? Dalam tanda kutip tidak sengaja, maka ini diperbolehkan, maksudnya ya, tidak batal puasa karena ada unsur tidak sengaja. Walaupun nanti bagusnya adalah kita harus tahu nih kalau lagi wudhu hal-hal apa saja yang rukun wudhu. Jadi sebetulnya ketika wudhu tidak harus tuh kumur-kumur. Boleh nggak? Oh, karena wudhu kumur-kumur itu tidak termasuk rukun wudhu, jadi kalau misalkan dilokap juga tidak. Nah, tidak apa, misal kita wudhu langsung yang penting tangan sudah bersih gitu ya, sudah bersih kotoran-kotoran. Yang penting pas wudhu kita niat, kemudian langsung membasuh wajah, itu sudah sah wudhunya. Jadi yang merupakan wudhu, rukun wudhu itu cukup niat, Ya, betul. kemudian membasuh wajah, kemudian setelah itu adalah membasuh tangan sampai ke siku, Ya. kemudian membasuh sebagian kepala gitu ya, yang ada tumbuh rambut sebagian. Bosnya kalau mau semuanya silahkan gitu kan. Kemudian mencuci kaki sampai mata kaki 5, dan terakhir ada harus tertib. Nah, jadi nggak boleh tuh dari wajah ke kaki, nggak boleh, harus tertib. Ya, tertib sesuai dari urutannya. Jadi ketika puasa nggak harus tuh untuk jaga-jaga kita agar kumur-kumur bisa ketelan gitu ya. Lebih baik nggak usah kumur-kumur, cukup saja di oles-oles biar nggak bibir kering, pecah-pecah panas dalam sariawan gitu ya. Itu cukup. Tidak harus kumur-kumur ya. Itu pentingnya kita tahu sesuatu, lebih ke hati-hati gitu. Jadi kalau misalkan kita emang takutnya keminum gitu, lebih baik dilokap aja ya Pak. Nggak usah kumur-kumur. Yang penting rukun wudhu yang ke-6 tadi bisa terlaksana. Bisa terlaksana, betul. Jadi tetap sah, puasanya juga tetap sah. Tetap sah. Lebih baik, lebih aman. Nah, ini Pak, ada pertanyaan lagi. Terakhir, kedua, ketiga, keempat. Sebanyak ya? Terakhir. Oh, terakhir. Alhamdulillah. Min, kan saya tuh kalau sehabis sahur suka sikat gigi ya Min. Terus rasa-rasa manis pasta giginya itu masih suka ada sampai pagi Min. Nah, itu batal, makruh atau gimana? Jadi hukumnya gimana Pak? Kalau misalkan kita pas sahur itu kan sikat gigi, Oke. tapi dari pasta giginya itu masih ada kerasa gitu sampai pagi. Bagusnya ketika emang mau sikat gigi, kan zaman dulu nggak ada sikat gigi ya. Ya, Dulu adanya siwak. Sampai sekarang juga disunahkan si siwak. Kalau nggak siwak ya sikat gigi saja. Malahan ketika puasa itu banyak pendapat mengatakan makruh hukumnya. Oh, makruh. Makruh hukumnya, walaupun nanti masih ada sisa-sisa rasa-rasa gitu ya. Hukumnya makruh. Kalau mau sikat gigi setelah sahur, dipastikan semuanya sudah bersih. Jadi kumur-kumur berkali-kali, bagusnya pakai air hangat juga tuh, air hangat. Ada tuh yang khusus untuk kumur-kumur saja. Khusus untuk kumur-kumur saja ada. Gitu. Walaupun nanti ketika puasa memang ada anjuran nggak usah sikat gigi, karena baunya orang yang berpuasa itu seperti minyak kasturi. Di sisi Allah. Sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di sisi teman. Tetap saja bau gitu ya. Tapi ini emang jangan disalahartikan, maksudnya saya puasa nggak akan sikat gigi seminggu ya. Jangan, maksudnya setelah buka silakan sikat gigi, setelah sahur betul silakan sikat gigi. Jadi usahakan mulut kita emang bersih. Itu walaupun nanti kebanyakan hukumnya adalah makruh seperti itu. Hukumnya adalah makruh ya. Jadi betul. Kita sikat gigi pas lagi puasa ataupun pas sahur tapi masih ada rasa-rasanya. Iya betul. Usahakan jadi bersih lagi. Di puasa kita lebih aman, lebih tentram, dan pahami ilmu-ilmu fikih seputar puasa. Sebenarnya kalau ngebahas tentang ilmu-ilmu fikih itu sebenarnya harusnya sebelum puasa nih Pak ya, kita Betul. sudah harus paham. Nah, Jadi pas kita saat melaksanakan puasanya itu kita sudah tahu ilmunya nih, jadi kita tinggal menjalankannya saja. Iya. Mengamalkannya saja puasanya. betul. Jadi memang sebelum puasa itu seharusnya kita perdalam ilmu, apa-apa yang belum tahu kita pelajari. Ya. Setelah tahu kan enak tuh melaksanakannya, termasuk syarat puasa, siapa saja yang wajib puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, itu harus
dipelajari dan diketahui gitu ya, walaupun sudah seusia SMK SMA gitu ya. Dan ada juga keadaan yang mungkin diperbolehkan tidak berpuasa. Nah, ada orang-orang yang nggak boleh puasa itu pertama yang bukan Islam. Nah, itu nggak wajib sih maksudnya. Orang Islam sakit renta tua nggak kuat puasa gitu, itu boleh nggak puasa. Yang sudah jompo Boleh nggak puasa, tapi nanti boleh bayar fidyah saja. tapi kalau boleh tahu itu kisaran fidyah itu berapa sih Pak? Satu kali makan atau sehari makan? Nah, satu mud. Satu mud itu ukurannya ya kira-kira kalau diberaskan seperempat atau 1,5 kilogram beras gitu ya. Jadi ukuran mud itu beda-beda ternyata. Dan negara atau tergantung ulama. tergantung Kita mau pakai ulama yang mana pendapatnya. Tapi kata ayat Al-Quran, kalau kita bayar fidyah maka cukup memberi seorang fakir miskin gitu ya, atau memberi makan. Seukuran kita makan biasanya segimana, ya sudah kita kasih saja dalam satu kali makan. Itu cara bayar fidyah gitu ya. Atau orang-orang yang nggak kuat puasa, yang penting pura-pura nggak kuat ya jangan gitu, jangan pura-pura. Ya kalau misalnya seumuran SMK nih pasti kuat semua lah Pak. Kuat semua. Kalau misalkan pura-pura agak kuat, ya itu mah Boleh nggak puasa kalau sudah buka gitu, boleh. Atau lagi gila nih, oh saya gila, boleh nggak puasa tuh gitu. Saya stres, nah itu boleh nggak puasa. kalau misalkan lagi mudik perjalanan jauh itu Nah, kalau mudik perjalanan jauh itu juga diperbolehkan untuk tidak puasa, tapi harus diganti di hari yang lain. jadi bukan bayar fidyah kayak orang yang sudah tua renta ya Pak. Tapi puasanya yang diganti di lain hari, Di lain hari, di luar Ramadan. masih ada hutang nih. Ya betul. Seperti kayak yang haid nifas gitu kan di puasa Ramadan itu boleh diganti di hari yang lain. Oke, cukup ya. Ya, sepertinya untuk podcast pada sore hari ini kita cukupkan Pak. Oke. Semoga apa yang sudah disampaikan sama Pak Iman ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan juga apa yang bisa disampaikan sama Pak Iman sudah terjawab semua ya oleh teman-teman yang bertanya di skill. Dan saya juga terima kasih nih kepada Pak Iman Oke, sama-sama. jadi narasumber pada sore hari ini. Siap. Semoga ilmunya bermanfaat bagi Pak Amin. Iman juga menjadi amal jariah. Amin. Boleh saya pesan-pesan? Oh boleh. Jadi apa yang saya sampaikan, apa yang Bapak sampaikan gitu, jangan ditelan bulat-bulat ya, dicacah dulu seperti itu. Kemudian silakan cari referensi lain karena ini seputar fikih, pasti banyak pendapatnya. Itu jadi silakan, nggak hanya sebagian pendapat saja atau sebagian referensi. Ini nanti dikilatin dulu ya Pak. Betul. Karena emang kalau soal fikih itu banyak pendapat dari berbagai ulama. Siap. Dari saya juga selaku host pada sore hari ini, mohon maaf apabila dari saya ada kekurangan atau kesalahan kata. Akhir qaulana wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.